Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang menjawab masih belum semua. Saya doakan pagi ini yang menjawab salam saya segera berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Segera berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Hajinya haji plus. Amin. Tidak perlu menunggu lama, langsung Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat Ustaz. Berarti ini masih belum merasa terpanggil. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan sekali lagi kita semakin lebih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sudah berada di ruangan ini yang masih punya hutang, hutangnya segera dilunasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah berkaitan dengan hutang langsung semangat. Terima kasih atas semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz dan yang terhormat Bunda kita, owner kita, yaitu Bunda Mami, dan yang terhormat Bapak Mustajab, Kepala Cabang Bangkalan, beserta para undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita kehadirat Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruangan yang insyaallah penuh barokah, penuh manfaat, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pula hingga siang hari nanti.
dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan setinggi-tingginya ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah memberikan penerangan kepada kita hingga kita mengenal Islam secara kafah dan kita bisa melaksanakan ibadah hingga saat ini, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada pagi siang hari ini kita mulai, kami mohon ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Dimohon kepada hadirin tamu undangan seluruhnya untuk mematikan handphonenya mulai dari sekarang. Sekali lagi kami mohon kepada hadirin tamu undangan untuk mematikan handphonenya, untuk silent handphonenya dimulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini hingga siang ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Lukman. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماء
كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih disampaikan.
Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars An-Namiro. Bersama, kita nyanyi bersama. Bersama-sama ke Mekah, ke Madinah, berjalan suci untuk beribadah. Mari tunaikan haji dan umrah bersama kita An-Namiro. Bersama malam dan malam semak berhikmah, kebelancaran para jamaah, senang menjadi tamunya Allah bersama kita An-Namiro. Hayya 'alal kifah, hayya 'alal falah, hayya 'alal kifah, hayya 'alal falah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, la syarika lak. Semoga semua yang ada di ruangan ini ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji maupun umrah dalam waktu dekat. Setelah pembukaan haji dan umrah, kita semua segera diberangkatkan oleh Allah.
Maju ayo maju terus maju, balutkan ihram sebagai baju. Maju, maju ayo maju, bersama-sama kita akan maju. Mari Berjuang, mari berjuang, hari yang senang esok gemilang. ikhlas mengabdi kepada Allah, Bersama kita An-Namiro. hayya 'alal kifah, hayya 'alal falah, Hayya 'alal kifah, hayya 'alal falah. Bersama semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, la syarika lak. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum duduk kembali saya ingin bertanya kepada para hadirin semua, siapa yang pernah berangkat haji? Siapa yang sudah pernah berangkat haji? Mohon untuk angkat tangan. Berangkat haji. Alhamdulillah, semoga diberangkatkan kembali oleh Allah. Amin. Siapa Amin. sekarang yang sudah pernah berangkat umroh? Angkat tangan. Berangkat umroh. Angkat tangan. Yang tinggi Pak Mus. Semoga yang sudah pernah berangkat umroh segera diberangkatkan kembali untuk umroh dan segera dikabulkan Amin, hajatnya ya untuk Rabbal berangkat haji. Alamin, amin. Yang terakhir, Sepertinya siapa cuma yang sedikit Ustadz yang berangkat. Nggih. Sekarang tinggal yang belum berangkat. Ah, nggih. Monggo kita doakan. Siapa bersama. yang ingin segera berangkat menuju Baitullah? Oh, kenapa ngangkat tangannya kok lemes sekali? Diundang oleh Allah untuk berangkat saja, tangannya sangat lemas sekali untuk berangkat. Sekali lagi, siapa yang ingin segera menuju Baitullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih ingat betul bagi yang sudah pernah berangkat haji, bagi yang sudah pernah berangkat umroh, kita masih ingat betul bagaimana perjalanan menuju Baitullah. Kita berangkat dari rumah masing-masing, diantar oleh sanak keluarga, di sana diantar oleh sanak famili menuju Bandara Juanda bersama-sama dengan jamaah yang lain. Kita bertemu di Bandara Juanda, dan ketika sekejap kita telah memasuki pesawat. Sesampai di pesawat kita menikmati penerbangan hingga menuju Jeddah. Di Jeddah kita disambut oleh mutawif, oleh pembina, oleh pembimbing selama kita berangkat umroh. Di sana marilah kita bersama-sama mengingat kembali momen-momen itu. Kita mengingat kembali siapa saudara kita yang berangkat bersama-sama kita. Kita mengingat kembali bagaimana langkah kaki kita dari hotel menuju ke Masjid Baitullah. Kita masih ingat betul bagaimana rasanya di pintu gerbang kita sudah tidak sabar ingin melihat Ka'bah. Di pintu gerbang kita sudah tidak sabar ingin melihat rumahnya Allah. Di pintu gerbang kita sudah ingin sekali untuk segera tawaf,
ingin segera untuk sujud di hadapan Allah, ingin segera meluapkan isi hati, menyampaikan kepada Allah secara langsung di rumahnya, dan kita benar-benar telah memasuki masjidnya Allah, Baitullah Makkahul Mukarramah. Hadirin, ketika kita tawaf, kita bersama-sama membaca talbiyah, kita ingat betul bagaimana rasanya keliling tawaf, mengelilingi Ka'bah. Bagaimana rasanya para hadirin? Sangat-sangat kita rindukan. Maka pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama merenungi kembali bagaimana rasanya tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca talbiyah bersama-sama. Marilah kita renungkan begitu besar keagungan Allah yang dahulunya di situ adalah lembah padang pasir, sekarang menjadi masjid yang sangat megah, yang di tengah-tengahnya lembah tersebut ada Ka'bah, rumahnya Allah. Mari kita untuk bertalbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Hadirin, kita mengelilingi Ka'bah para hadirin, menggandeng orang tua kita hadirin, bersama-sama mengelilingi Ka'bah, menggandeng bapak ibu kita untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umrah secara bersama-sama. Kita bayangkan kita berada di tengah-tengah mereka untuk berjalan bersama-sama dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera diberangkatkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, rizki yang cukup, sehat barokah, bersama keluarga kita semua. Kita diberangkatkan oleh Allah, memenuhi panggilan Allah, berada di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ya Allah, izinkan kami yang berada di ruangan ini memanjatkan doa kepadamu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, karena Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Berikanlah rizki yang cukup kepada kami, karena Engkaulah satu-satunya pemberi rizki. Berilah keberkahan umur kepada kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Berilah kami kesehatan yang penuh barokah ya Allah. Berilah kami istiqomah dalam beribadah ya Allah. Berikanlah kami selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang Kau perintahkan ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki putra-putri yang salih-salihah, memiliki rizki yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, keluarga kami masih ada yang sakit ya Allah. Hamba memohon sembuhkanlah keluarga kami yang masih sakit ya Allah. Keluarga kami masih ada yang terlilit hutang, berikanlah kecukupan untuk membayar hutangnya ya Allah.
Keluarga kami masih ada yang kesulitan mencari rizki, lancarkanlah rizkinya ya Allah. Keluarga kami masih ada yang berangkat haji dan umroh, takdirkan kami semua ya Allah untuk berangkat haji dan umroh ya Allah. Panggil kami ya Allah untuk menuju Baitullah, untuk menuju rumahmu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, panggil kami segera ya Allah untuk bersujud di hadapanmu di lantai Ka'bah ya Allah. Kami mohon kepadamu, kabulkan doa-doa kami. Semoga engkau mendengar doa kami, semoga engkau segera mengabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama menuju ke Baitullah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Ya rabbal alamin. Ustadz, monggo kita ke sini. Sebelum kita mengetahui profil dari An-Namiroh, dari travel haji umroh Bunda Mami, tentunya orang-orang ini, para hadirin ini akan ingin mengetahui apa saja keistimewaan yang ada di travel Bunda Mami ini. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini jenengan semua hadir di ruangan ini merupakan pilihan yang tepat para hadirin, karena pasti banyak sekali kesibukan yang jenengan lakukan di rumahnya masing-masing. Tetapi jenengan sudah menyempatkan hadir di ruangan ini untuk mendengarkan, untuk menerima informasi dari apa yang akan kita sampaikan. Jangan lupa Ustadz, ini kita nanti akan membuka link di YouTube. Oke. Acara kita nanti mulai dari seminar, dari nanti pemberangkatan, kita akan mengadakan siaran di YouTube, dan jangan lupa nanti jenengan semua bisa buka link kami di travel haji umroh Bunda Mami. Ya, silakan jenengan subscribe, komen dan like-nya. Terus bagaimana Ustadz kira-kira keistimewaannya supaya undangan ini tahu dan tertarik? Bagaimana kalau kita itu ikut atau bergabung dengan Bunda Mami? Ya, hadirin, saya merasakan betul bagaimana travel ini, bagaimana biro ini, bagaimana tim yang dibina oleh Bunda Mami menangani para jamaah. Bayangkan para hadirin, kita di tim itu mulai dari jamaah mendaftar hingga jamaah berangkat dan pulang kembali, itu selalu kita dampingi. Dan saya selalu terkesima, saya itu selalu memang Bunda kita itu sangat antusias, sangat luar Iya. biasa. Beliaunya ini Kita selalu mendampingi kita. Tepuk tangan untuk Bunda Mami. Beliau ini mulai kita daftar sampai Iya. ke paspor, kita sudah kayak mau berangkat gitu, Ustaz. Daftar itu kalau ada KTP yang salah, tidak sinkron dengan kakaknya, kita uruskan semuanya. Ya. Jadi nggak ada kesulitan. Tidak ya? ada kesulitan Ya. sama sekali. Banyak sekali karena calon jamaah itu terbentur akan mengurus paspor dengan 3 syarat itu. Ada dokumen atau data diri yang, yang tidak sinkron, sama, yang tidak sama. Iya. Dan itu semua kita pandu, kita dampingi hingga selesai. Itu yang membuat saya sangat mengagumi tim ini, dan saya sangat menjaga betul apa yang menjadi kualitas dari tim ini. Iya, mungkin nggak ada Ustadz ya di lain-lain travel kayak Sepertinya Bunda kita begitu, karena setahu saya untuk paspor saja biasanya dari travel lain itu kita berangkat sendiri. Iya, betul. Tapi untuk Bunda Mami kita dijemput ke rumah. Dijemput di rumahnya masing-masing. Kemudian diantar ke imigrasi. Bayangkan. Alhamdulillah, kita punya Bunda yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bunda ini selalu diberi kesehatan, amin, amin, diberi amin. kemampuan dan semakin membesarkan nama travelnya. Iya, amin, ya rabbal alamin. Terus Ustadz,
bagaimana rencana keberangkatan setelah dibukanya pandemi ini, setelah pandemi ini? Iya, ini yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah semua. Iya, karena kita sudah sudah Iya. sangat kangen, Ge. Iya. Sudah Sudah sangat sangat kangen ingin sekali kembali ke sudah sana, sangat iya. ingin sekali pergi ke sana. Bagaimana Ustaz? Kapan kira-kira kita berangkat? Jadi informasi terakhir itu sebenarnya sudah ada rencana untuk dibuka kembali, tetapi karena birokrasi yang sangat luar biasa antara kedua negara, akhirnya sampai saat ini kita masih menunggu tanda-tandanya. Kemungkinan kita akan reschedule untuk jamaah yang belum berangkat di bulan Maret 2020. Kalau bisa Januari katanya Bunda ya. Itu insya Allah di akhir Januari Di akhir atau Januari. di awal Februari. Iya, Betul. paling terlambat Maret. Monggo kita Iya. semuanya berdaftar untuk kita bersama-sama pergi haji dan umroh. Betul. Betul. Oke. Jadi karena memang Mekah dan Madinah itu berada di Saudi, maka kita masih sangat menunggu apa yang diinformasikan oleh pihak Saudi Arabia. Tapi yang terpenting untuk berangkat haji dan umroh syaratnya ada 2. Apa itu Ustaz? Yang pertama harus punya paspor. Oke, harus itu untuk Walaupun pergi. uangnya banyak, tidak punya Kalau nggak paspor punya tidak paspor, bisa nah, berangkat. makanya segera daftar dan segera urus paspor supaya kita lebih yakin lagi kalau kita berangkat. Gitu Ustaz ya. Yang kedua, saat ini masih diberlakukan vaksin. Iya, jadi yang belum vaksin, Monggo segera vaksin. COVID ya. Iya. Kami persilakan untuk mencari sumber informasi supaya bisa Yang segera bisa ikut mengizinkan vaksin. untuk Betul. masuk ke sana. Sebelum kita kena pandemi itu ada satu vaksin yang diwajibkan, yaitu vaksin meningitis. Nah, sekarang ditambah lagi. Lama-lama kita iya. banyak suntikan di tubuh kita. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Semuanya sehat, semuanya diberi kekuatan, semuanya diberi rezeki yang lebih untuk bisa Oke, segera daftar. amin, amin, ya Rabbal Mudah-mudahan alamin. juga yang hadir di sini segera dibuka hatinya untuk segera daftar ke kita ya Ustaz. Iya ya. betul. Karena insya Allah jenengan mulai dari komitmen untuk mendaftar hingga kembali lagi dari Baitullah itu selalu kita dampingi. Begitu. Begitu ya Ustadz, itu kelebihan di Betul. kita yaitu travel haji dan umroh Bunda Mami. Bagaimana Ustadz sekarang kita ngapain? Sekarang kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Ini ada sambutan. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin, CEO atau pemilik dari travel An-Namiro, yaitu itu berkenan, Bapak Bagus Awaludin Irfansyah. ya, itu beliau sangat berkenan ingin hadir di tengah-tengah kita. Tetapi ada satu dan lain hal, beliau harus berangkat ke Mesir untuk berangkat bersama-sama biro perjalanan travel yang lain. Jadi pemilik-pemilik travel itu diundang untuk berangkat ke Mesir. Maka beliau saat ini posisi beserta keluarga berada di Mesir. Maka dari itu kita akan mengikuti sambutan dari beliau. Sebelumnya kita saksikan profil dari PT An-Namiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang hadir ada 1000 jamaah di ruangan ini. Tapi kayaknya suara yang ada hanya 100 jamaah deh. Nggih apa mboten? Apa sudah pada lapar semua? Ada yang bilang iya. Aduh, maaf ya. Sebentar lagi kita akan makan bersama. Tapi karena panjenengan masih kurang semangat jawabnya, yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa berangkat bersama-sama di pembukaan umroh. Insya Allah kita akan berangkat bersama 100 jamaah di awal 2022. Poro napa mboten? Jawab salamnya semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengar salamnya yang di depan saya sendiri, luar biasa semangatnya sampai begini-begini, ngaten nggih? Karena beliau ingin berangkat bersama suami tercintanya, yaitu dari pasangan suami Ustadz Fuad yang sangat luar biasa. Saya selalu mendampingi beliau. Karena Allah suka yang ganjil-ganjil, maka salam saya ulangi kembali. Siap nggih? Yang jawab salamnya semangat dan ikhlas saya doakan semua yang ada di ruangan ini bisa berangkat menjalankan ibadah umrah maupun berangkat haji plus tanpa nunggu di tahun 2002, dan insya Allah kita akan bareng-bareng, dan insya Allah saya ingin berangkat di tahun 2023 jika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ibunda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang saya hormati Bapak Mustajab, loh kemana ini ya orangnya? Sudah langsung hilang. Beliau sangat luar biasa nggih, dari jauh-jauh dari Bangkalan menyisihkan waktunya, sebenarnya waktunya untuk kondangan manten katanya. Beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Ingkang saya hormati Bapak Yai dan Bu Nyai, para ustadz dan ustadzah yang hari ini sudah menyisihkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama. Kita akan doa bersama di ruangan ini dan kita akan segera menuju rumah singgahnya Allah, yaitu Baitullah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah menyisihkan waktunya nggih, bisa hadir menghadiri undangan walaupun undangannya tidak pakai fisik kemarin nggih, by WA nggih, pakai japri. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kita tidak bisa hadir di rumah panjenengan semua. Mohon maaf nggih, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik serta hidayahnya kita hari ini, siang hari ini, tepatnya di jam 11:20 Allah takdirkan kita berkumpul di ruangan ini, dan alhamdulillah Allah berikan kita semua sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dan yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Muhammad Rasulullah kita, Muhammad Rasulullah kita. Ya Allah nggih, semoga kita selalu beristiqomah melantunkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah kita. Ya Allah, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar sedikit tentang bagaimana mudahnya umroh dan haji dengan kita tidak terkendala oleh biaya. Purun apa mboten? Bapak dan Ibu, sebelum kita semua yaitu hadir ke Baitullah, mendaftarkan diri panjenengan semua ke sebuah travel, panjenengan harus tahu ini dulu. Ini panjenengan wajib tahu. Kenapa? Karena agar kita dijauhkan dari travel yang tidak amanah. Ngaten nggih? Yang pertama yaitu panjenengan harus tahu travelnya berizin. Karena apa? Karena di luaran sana banyak yaitu yang gagal tidak berangkat. Dengar apa mboten kapan hari itu? Insya Allah di ruangan ini juga ada yang tertipu, insya Allah. Ada yang duitnya tidak kembali dan tidak berangkat. Ngaten nggih? Yaitu kita harus tahu travelnya harus berizin. Yang kedua, panjenengan semua harus tahu jadwalnya, jadwal keberangkatan. Kalau saat ini karena masih kondisinya pandemik ya, jadi kita belum tahu tanggal pastinya berapa. Karena pada saat nanti umroh dibuka, dan insya Allah kita akan segera sampaikan kepada calon jamaah yang mau berangkat di bulan-bulan tersebut. Jadi kita akan sampaikan tanggalnya berapa seperti itu nggih. Dan Bapak dan Ibu harus tahu terbangnya dari mana. Bapak dan Ibu tentunya rumahnya saat ini di daerah Jawa Timur nggih yang banyak. Dan kalau panjenengan
rumahnya di Jawa Timur, kira-kira berangkat terdekat lewat mana Bapak dan Ibu? Lewat Juanda, nggih. Panjenengan kalau pakai penerbangannya lewat Abdurrahman Saleh, kira-kira pripun? Kalau pakai Abdurrahman Saleh berarti terbang kita tidak direct Bapak dan Ibu. Terbangnya yaitu panjenengan akan ditransitkan dulu. Jadi kalau bisa jangan mau. Jadi kalau travelnya ngomong nanti Bapak dan Ibu panjenengan akan terbang dari bandara yang terdekat dari sini, yaitu di Abdurrahman Saleh. Panjenengan jangan mau. Kenapa? Karena Abdurrahman Saleh bukan penerbangan internasional. Jadi panjenengan tentunya akan ditransitkan ke mana dulu? Ke Jakarta dulu baru terbang, nggih. Mintanya panjenengan yang direct dari Surabaya langsung Jeddah, bukan dari Surabaya langsung Malaysia, Surabaya langsung Singapura, bukan nggih? Itu berarti umrohnya pakai transit, ngaten nggih? Panjenengan kira-kira pinginnya yang direct apa transit Bapak dan Ibu? Direct, nggih. Jadi penerbangan yang langsung dari Surabaya menuju Jeddah atau Madinah. Dan yang keempat yaitu pastikan Bapak dan Ibu juga harus tanya hotelnya di mana. Jangan sampai nanti jaraknya sampai jauhnya bikin kita capek dulu sehingga awang-awangan mau ke haram. Kalau jaraknya yang terlalu jauh panjenengan pasti akan awang-awangan, aduh kok jauh men ya, akhirnya sholatnya nggak ke haram, atau udah haram tapi tidak pulang-pulang sehingga sampai lapar waktunya makan tidak makan, seperti itu nggih. Panjenengan tanyakan yang jelas kepada travel yang panjenengan amanai mangke nggih. Dan yang terakhir yaitu pastikan visanya nggih. Insyaallah visa ini adalah yang utama nggih untuk ibadah umroh maupun haji. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru datang, silakan menempati tempat yang masih kosong nggih. Insyaallah di depan ada juga yang masih kosong, samping ada, monggo. Jadi next yang harus tahu 5 pasti tadi nggih. Ini adalah legalitas kita. Tadi kan ada travelnya berizin apa tidak lah di sini nggih. Panjenengan harus tahu next. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan nggih, monggo kita bersolawat dahulu. Kita bersolawat kepada Nabi kita nggih, insyaallah nggih. Semoga dengan perbanyak kita solawat, semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah, dan semoga kita semua bisa hadir ke Baitullah baik haji maupun umroh. Solawat Nabi akan langsung dibimbing sama Ustadz Fuad yang insya Allah beliau adalah vokalis dari Riyatul Jannah Malang Raya. Sapun, ini. Bentar. Langsung aja. Itu tadi kan nggih. Bukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Bapak dan Ibu bareng-bareng ya, kita bersolawat bareng ya. Sekali lagi. Anta syamsun anta badrun
فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Luar biasa suara lantunan dari Ustadz Fuad nggih. Bapak dan Ibu yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perlipatan ganda bila Bapak dan Ibu bisa hadir, yaitu yang pertama bila Bapak dan Ibu bisa bersujud ke Baitullah, insya Allah di Baitullah panjenengan semua pahalanya akan dilipat gandakan. Satu kali sholat saja panjenengan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Kalau kita sholat di rumah pahalanya berapa Bapak dan Ibu? 1. Kalau kita mau melangkah ke masjid baru dilipat gandakan menjadi 27. Tetapi kalau kita mau hadir ke Baitullah satu kali sholat saja pahalanya 100.000. Okay? Kalau Bapak dan Ibu sholat di Masjid Nabawi yang letaknya dari kota Madinah, panjenengan dilipat gandakan satu kali sholat saja pahala panjenengan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Next. Kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana dengan perlipatan ganda pahala ini tadi? Mau menjemput atau tidak, saya kembalikan ke panjenengan semua. Next lagi Mbak Emil, biar agak cepat lagi nggih karena sudah siang nggih. Saya mau tanya nih kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Bolehkah kita berumroh dulu sebelum kita menjalankan ibadah haji? Yang jawab kok cuma 1, 2, 3. Yang lain masih belum yakin. Bapak dan Ibu, Rasulullah adalah
panutan umat muslim sedunia, bukan panutannya orang muslim di kota Kepanjen saja. Nggih, nggih. Alhamdulillah jawabnya keras, nggih. Jadi di sini ada beberapa keutamaan bila kita berumroh. Rasulullah berumroh dulu baru berhaji. Rasulullah berapa kali melakukan umrohnya? 4 kali, yang terakhir bersamaan dengan beliau melakukan haji, nggih. Jadi beberapa keutamaan dari umroh, nggih, yaitu yang pertama, umroh itu adalah jihad. Jihad sebagaimana haji. Kadang ada yang sebut umroh itu haji kecil, ngaten nggih, karena memang rukunnya tidak sama dengan haji. Yang kedua, umroh adalah menghapus dosa dari kedua umroh. Jadi kalau bisa berangkat umroh itu 2 kali, ngaten nggih. Kalau bisa berkali-kali Bapak dan Ibu, nggih. Dan yang ketiga adalah umroh adalah menghapus kefakiran dan menghapus dosa. Kita mau jauh dari fakir? Mau dari miskin? Jauh dari miskin? Bersering-seringlah umroh. Sudah ada buktinya, Bun? Sudah. Saya sudah buktikan itu semua. Dulu sebelum saya menggeluti di umroh haji, pekerjaan saya apa Bapak dan Ibu, ada yang tahu? Saya adalah karyawan dari seorang perbankan swasta, dan waktu saya di perbankan itu saya tidak berumrah. Dan setelah saya sakit, kayaknya itu adalah tamparan dari Allah, saya diingatkan sama Allah, diberikan rezeki yang lebih, saya tidak berangkat berumroh. Akhirnya pada saat sakit 1 bulan, dan saya 1 bulan tidak kuat jalan, bukan stroke ya Bu ya, tapi saya lemah, tenaga saya lemah 1 bulan lebih, saya tidak kuat jalan jauh. Dari kamar ke dapur itu aja sudah transit 2-3 kali. Dan setelah saya sakit, pada saya sakit saya ditelepon sama teman saya yang ada di Surabaya. Mi, kamu nggak pingin umroh ta? Rasanya kayak ditampar saya itu Bu. Ya Allah, kayaknya sakit ini kayaknya memang betul-benar ujian sama Allah, dan saya diingatkan sama Allah. Kemana saja kemarin rezeki yang dititipkan sama Allah, sampai saya tidak bisa berangkat umroh maupun haji. Dan pada saat saya ditelepon, saya bilang, ya Allah Mbak, saya lagi di rumah sakit, saya diinfus, saya bilang gitu sama beliaunya. Saya langsung bilang, ya Mbak, kalau saya sehat, saya akan berangkat umroh. Dan pada saat saya sembuh, saya langsung berangkat berdua bersama suami. Dan alhamdulillah pada saat di sana Bapak dan Ibu, saya merasakan yang sangat luar biasa dahsyatnya, nikmatnya ibadah di tanah suci. Pada saat di sana, saya ngomong sama suami, saya itu orang yang gerutu Bu, orang yang kakean omong. Kalau suami bilang, kamu itu gak meneng-meneng, saya bilang gitu. Perjalanan dari hotel sampai pelataran masjid ya, sampai mau ke masjid itu, saya cuma bilang gini, aduh ya lek caranya dek ini enak koyong ini, ibadah nikmatnya seperti ini, saya mau berangkat berkali-kali. Suami saya jawabnya, duitnya sopo dikira ini bolak-balik berangkat iki lho 66 juta, dia bilang seperti itu. Lah lek rene bolak-balik terus bagaimana? Saya hanya bilang, pokok saya mau umroh berkali-kali. Kalau kamu mau umroh, kamu kudu duwe travel umroh. Suami saya langsung celeduk bilang seperti itu. Oke, saya akan minta sama Allah agar saya dititipi, diamanai travel umroh, biar saya bisa mendampingi berkali-kali hadir ke Baitullah. Itu permintaan saya pada saat saya berangkat umroh pertama. Apa yang terjadi? Benar yang dikatakan sama Pak Mustajab tadi, doa di Baitullah itu jangan panjenengan sia-siakan. Meminta yang terbaik yaitu berkali-kali hadir ke Baitullah. Kayak ning kono kok usah njaluk, enggak usah njaluk apa Bu? Dunyo, nggih. Enggak usah minta harta. Saya enggak pernah minta harta kalau di sana. Harta sudah saya pasrahkan semua sama Allah. Saya hanya ingin berangkat berkali-kali, menggandeng umat muslim sebanyak-banyaknya untuk hadir ke Baitullah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah kabulkan itu semua. Tepuk tangan yang sangat meriah.
Next Mbak. Allah memanggil dan memampukan orang yang punya niat. Berarti intinya apa Bu dari kata-kata ini? Allah tidak memanggil orang yang duitnya banyak, orang yang rumahnya bersusun, orang yang mobilnya berjejer. Gini apa mboten? Jenengan punya tonggo Bu sing omahe apik wis pokoke kinclong lah wis. Yang mobilnya banyak sampai parkirannya nggak sedeng. Terus adakah yang seperti itu sampai hari ini belum hadir ke Baitullah? Kira-kira ada apa mboten? Banyak Bu, banyak yang seperti itu yang belum hadir. Dan jenengan percaya apa mboten? Ada seorang yang pekerjaannya biasa aja. Saya punya kisah nyata. Namanya rumahnya Jeru, Turen. Beliaunya saya dampingin umrohnya Januari 2018. Beliau adalah hanya seorang roges tebu. Ini real Bu, kenyataan Bu, ini kisah nyata. Jadi jamaah saya yang satu ini kalau mau ngurus paspor, mau vaksin, tidur di rumah saya kurang lebih 2-3 hari. Loh kok lama Bun? Iya, karena beliaunya saya jemput, saya sama suami jemput malamnya kalau mau pasporan. Saya jemput ke rumahnya, saya dampingi beliau, dan alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Di Tanah Suci paketnya VIP hanya 9 hari. Beliau khatam Quran di sana. Beliau kalau panjenengan perso ke rumahnya kecil, sederhana banget. Kalau panjenengan mau ke toilet, ke kamar mandinya, insya Allah yang namanya pintunya itu jenengan gitu aja guling Bu, karena dari bambu. Dari bambu itu ada ininya, itu dari karet hitam itu loh Bu ya, karet ireng yang biasanya dikenek digini itu loh lah. Seperti itu Allah mampukan. Saya ketemu sama beliau itu waktu itu 30 menit, kurang lebih 30 menitan aja di Pasar Turen. Nah waktu itu di Bu Wiwi ya, di Kaji Wiwi itu. Dan saya ditelepon sama Bu Kaji Wiwi, Bunda mau ada yang daftar umroh. Oh iya Bu Wiwi, besok saya ke sana. Saya biasa layani jamaah itu mulai dari menjemput pendaftaran sampai beliau sampai berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Pada saat beliau daftar ke saya, ceritanya begini. Ibunya mau daftar umroh. Iya Bu Mami, saya mendaftar umroh. Udah bawa KTP, KK dan sebagainya, sudah disiapkan fotokopi waktu itu sama Bu Wiwi. Dan saya tanya, Ibu tadi kesini naik apa? Saya jalan kaki Bunda. Loh, jauh apa deket rumahnya? Lumayan agak deket. Pasar Turen ke Jeru katanya deket. Dan pada saat itu saya ketemu sama beliaunya, udah waktu itu udah selesai semua, udah saya data semua. DP waktu itu beliaunya bawa 3.500.000. Zaman itu DP itu minimal 3.500.000 dapat voucher umroh seperti itu. Dikasihkan, uangnya dikasihkan ke saya, sudah saya bawa semua dan saya masukkan. Saya tanya, ibunya mau pulang naik apa? Saya mau jalan kaki. Udah kalau gitu sekalian saya juga mau pulang Ibu, bareng saja sama saya. Ternyata jauh yang namanya Jeru sama Pasar Turen. Luar biasanya beliau, di sela-selanya beliau roges tebu, beliau adalah ngisi boto. Jadi kerja di orang yang punya ngebong boto itu Bu, jenenge apa Bu? Jobong itu Bu ya, gak tahu lah, pokoknya seperti itu. Ini adalah kisah nyata bahwa Allah tidak memanggil dan memampukan orang-orang yang mempunyai niat. Jadi lek panjenengan semua kesini tadi sudah membawa niatnya yang kuat, insya Allah panjenengan semua bisa segera berangkat untuk menjalankan haji maupun umroh. Amin, amin ya robbal alamin. Next Mbak. Bapak dan Ibu, marilah kita lihat perjalanan seorang tunadaksa. Beliau adalah punya kaki yang tidak sempurna seperti kita. Beliau adalah seorang Pak Sabar, namanya Pak Sabar, dan beliau ini adalah rumahnya di Jember. Dan inilah contoh bahwa Allah memampukan orang-orang yang punya niat
dan terpanggil untuk hadir ke Baitullah. Baik, kita lihat perjalanan seorang tunadaksa. Bapak dan Ibu, beliau seorang Pak Sabar ini bertawaf Bapak dan Ibu. Pada saat beliau ditawari untuk pakai kursi roda, beliau menolak karena beliau ingin mengucapkan rasa syukurnya sama Allah. Beliau ingin mengucapkan rasa terima kasihnya sama Allah. Meskipun beliau tidak punya kaki yang sempurna seperti kita, beliau tetap menolak memakai kursi roda dan beliau bertawafnya di lantai 2 Bapak dan Ibu. Insya Allah jarak lantai 1 dan lantai 2 itu 3 kalinya Bapak dan Ibu. 1 kali putaran saja jaraknya sudah luar biasa. Tetapi karena kekuatan niatnya Pak Sabar ingin bertawaf Bapak dan Ibu, beliau lakukan dengan keterbatasan fisik yang seperti ini Bapak dan Ibu. Dan Pak Sabar pada saat di Jabal Rahmah, beliau berdoa Bapak dan Ibu. Beliau memanjatkan doa sama Allah. Ya Allah, kirim saya jodoh ya Allah. Saya ingin berumah tangga seperti mereka ya Allah. Saya ingin punya istri ya Allah. Saya juga ingin punya anak ya Allah. Tidak lama pulang dari umroh, doanya Pak Sabar dikabulkan sama Allah. Bukan Pak Sabar yang melamar seorang gadis, tetapi Pak Sabarlah yang dilamar sama seorang gadis. Dan gadis yang menuntunnya dari Jabal Rahmah inilah yang sampai hari ini beliau mendampingi setia Pak Sabar berumah tangga dan beliau sudah punya anak Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan kita yang sudah diberikan tubuh yang sangat normal Bapak dan Ibu, fisik kita yang normal, beliau aja yang kakinya tidak seperti kita, beliau bisa bertawaf mengelilingi 7 putaran Ka'bah di lantai 2. Bapak dan Ibu, semoga di sisa-sisa usia kita, kita bisa mengsegerakan, kita bisa hadir ke Baitullah, memenuhi panggilan beliau. Semoga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini dilembutkan hatinya, dimampukan sama Allah, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran agar kita bisa segera bersujud untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Amin, amin ya robbal alamin. Next Mbak. Bapak dan Ibu yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua berawal dari niat dan berpikir kita positif. Jangan pernah mindset kita atau pikiran kita negatif sama Allah. Semua kita awali dari cara berpikir kita Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah punya niat, berpikirlah positif sama Allah, insya Allah. Dan setelah kita berniat dan berpikir positif sama Allah, yang kedua adalah beranikah kita berkorban dengan sedikit harta titipan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah. Kalau kita sudah dititipi rezeki sama Allah, jangan pernah berhitung Bapak dan Ibu sama Allah. Semua yang kita miliki ini adalah hanya titipan saja. Sewaktu-waktu Allah mau ambil, panjenengan tidak bisa gandoli barang seperti itu, nggih? Dan yang ketiga, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Next Mbak. Bapak dan Ibu, panjenengan semua, monggo panitia bagikan brosurnya. Ini adalah paket umroh kita di kondisi new normal ini. Kita siapkan, insya Allah hotel sudah ada di sini, nggih. Mau Mekah hotelnya ada, Madinah, tinggal panjenengan lihat saja bagaimana fasilitas hotelnya, nggih. Ada paket 10 hari dan juga ada paket yang 13 hari. Mau cash atau pakai dana talangan,
Kalau mau pakai dana talangan, panjenengan semua siapkan uang 6 juta rupiah, insya Allah panjenengan sudah bisa berangkat. 6 juta di luar untuk biaya paspor vaksin meningitis, PCR, karantina, oke? Seperti itu. Insya Allah panjenengan siapkan dananya kurang lebih di angka 10 juta rupiah bagi yang pingin dana talangan. Next, Mbak. Bapak dan Ibu yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini belum menggugurkan kewajibannya, yaitu belum menggugurkan kewajiban yang untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, yaitu yang belum porsi haji, bisa angkat tangan. Yang belum porsi haji, yang belum porsi haji, cuma ada 4 aja, yang lain sudah semua berarti nggih. Alhamdulillah. Bagi bapak dan ibu yang belum porsi haji, gugurkan segera kewajiban kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Karena apa? Usia kita tidak ada yang jamin. Usia kita mau sampai kapan kita tidak tahu, nggih? Jadi panjenengan segera gugurkan kewajiban kita, yaitu untuk segera mengantrikan diri panjenengan semua menjadi calon jamaah haji Indonesia. Next. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan? Panitia bisa bantu mix yang mau tanya, nggih? Monggo. Monggo, silakan yang mau tanya. Monggo jenengan sebutkan nama dan alamat. Bapak dan Ibu, untuk program haji reguler panjenengan punya banyak kemudahan, karena saat ini yang kemarin itu dengan nominal yang agak besar, banyak yang keberatan. Panjenengan saat ini sudah hadir. Yang kemarin ditunggu-tunggu, adakah Bunda yang cicilannya 500.000? Saat ini panjenengan sudah kita siapkan. Yang kemarin request butuh cicilan 500.000. Dan untuk pembukaan haji, pendaftaran haji reguler bisa kita langsung layani hari ini di tempat. Beliau adalah 2 orang ini adalah dari Bank Syariah yang akan membantu panjenengan semua, yaitu untuk mendaftarkan haji Indonesia panjenengan, nggih. Haji Indonesia itu berarti apa? Hajinya haji reguler, bukan haji plus, ngaten nggih? Monggo yang mau bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan dari Kecamatan Gondang Legi. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, di sini di saat kita ikut dana talangan, kemudian ya moga-moga tidak lah ya Bu, ini kejadian. Artinya ketika meninggal, nah itu nanti jatah umroh kita itu bagaimana, atau keterusannya itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk umroh ini itu waktunya kapan Ibu? Jadi misalnya kita daftar sekarang, itu berapa hari atau berapa bulan ke depan, atau tahun berapa kita akan berangkat? Itu saja dulu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan jawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita mau berangkat umroh pakai dana talangan, dan jika dalam kita sudah melakukan perjalanan umrohnya sudah pulang dan kita terjadi resiko jiwa. Jika Bapak atau Ibu yang ikut dana talangan itu ada asuransinya, jadi kita tercover sama proteksi jiwa. Jika terjadi resiko jiwa meninggal, maka dana talangan yang mestinya harus nyicil tadi dianggap lunas, tetapi itu ada batasan usia. Ngaten nggih? Nanti akan kita sampaikan pada saat kita one by one dengan calon jamaahnya. Kita akan ada aturan-aturan seperti apa, seperti itu nggih. Itu jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika hari ini saya berangkat umroh, mendaftarkan umroh, kira-kira berangkatnya kapan? Dan berapa lama sih kita harus nunggu untuk waiting listnya
umroh untuk saat ini. Saya sampaikan kepada panjenengan nggih, umroh saat ini nggak bisa mendadak kayak kemarin. Kalau dulu di 2019, insya Allah pemberangkatan saya yang di bulan April itu ada jamaah yang mendadak dari kakaknya Pak Rif, Pak siapa itu ya, yang Sumber Pucung. Pada saat beliau daftar ini sudah waktu itu pada saat manasik, kakaknya ikut manasik, tertarik pada saat manasik itu ikut menangis di sana karena kita ada muhasabahnya dari Pak Yai nggih, dan beliau langsung daftar dan bisa langsung berangkat pada saat itu. Kalau sekarang bukan sakit mendadak, jadi ada beberapa step by stepnya. Jadi yang pertama, bapak dan ibu yang mau berangkat umroh harus vaksin COVID, itu yang pertama. Vaksin COVID-nya berapa? Misalkan saja kemarin pakai Sinovac 1-2, setelah pakai 1-2 masih ada lagi namanya booster tambahan nggih, vaksin tambahan. Setelah itu baru dilakukan vaksin meningitis. Jadi kita butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan ya, 3 bulan untuk menuju kita bisa berangkat seperti itu. Itu jawaban dari saya Pak. Mungkin ada yang udah jelas Bapaknya? Sampun nggih. Kalau sekarang daftar mau berangkat kapan? Bapaknya mau pilih kapan? Kita ada agenda Maret itu insya Allah akan bersama-sama dengan jamaah dari Riyadul Jannah di bulan Maret, dan insya Allah kita akan di akhir Januari atau di awal Februari ada pemberangkatan dari reschedule umroh tahun 2020 sudah penuh 2 bis. Ngaten nggih? Monggo. Bapaknya mau ikut berangkat yang kapan? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Mungkin tambahan juga tadi untuk yang misalnya sudah daftar umroh tetapi oleh Allah ditakdirkan ternyata usianya tidak sampai hingga keberangkatan, maksudnya pembayarannya lunas, bagaimana? Jika Bapak dan Ibu sudah mendaftar tetapi waktunya berangkat belum sampai berangkat dan kemarin sudah dibayarkan lunas, bagaimana? Apakah kita dikembalikan 100% atau bagaimana? Kemarin sudah ada Bapak dan Ibu, jamaahnya dari Bu Hasan, dari Nyise ya, itu Bakul Ruja itu sudah daftar sama kita nggih. Rumahnya mana ya itu kemarin ya? Belum sampai ke Gondalegi ya, belok ke kanan. Itu kemarin sudah mendaftar dua-duanya suami istri. Dan pada saat itu beliau sudah mau bayar cash ya, belum sampai berangkat beliau dipanggil sama Allah. Akhirnya saya kembalikan, saya kurangi dengan administrasi saja kemarin seperti itu aja. Karena kain semua udah dijahitin semua, ngaten nggih. Jadi akhirnya uang saya kembalikan, koper saya tarik, yang sudah dijahit sudah dijahit seperti itu. Saya kurangi untuk biaya batik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya dikurangi dengan biaya administrasi itu Mas. Jadi uangnya dikembalikan penuh. Dikembalikan penuh, kita kurangi dengan apa yang sudah diambil seperti itu. Gitu. Monggo Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan kami persilahkan kepada panjenengan semua untuk mempertanyakan di sesi ini. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi dari Bangkalan. Sedikit yang saya tanyakan. Yang pertama, jika ada yang bertanya, kenapa harus ada anak? Kenapa harus ikut an-namiroh? Begitu. Yang kedua, ada usia prioritas. Jika kita mendaftarkan orang tua, namun orang tua kita sudah lebih dari umur 58 tahun. Di situ sudah ada beberapa penyakit yang menyerang. Kemudian si anak tadi mendaftarkan orang tuanya dengan cash. Lah, tadi ada salah satu syarat untuk ikut umroh, itu adalah salah satunya adalah vaksin. Lah, jika vaksin itu sendiri terbentur dengan keadaan kondisi tubuh, apakah solusi dari orang tua tadi itu? Beliau tidak bisa divaksin, namun bayar. Bagaimana solusinya? Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab dari pertanyaan masnya yang dari Bangkalan. Pertanyaannya yang pertama, kenapa harus pakai anamiro? Seperti itu. Jawab apa ini berarti ya? Saat ini kita memang pakai travelnya anamiro. Jadi jamaah yang melalui kita, jadi berangkatnya pakai anamiro seperti itu. Yang kedua, kalau kita mau mendaftarkan orang tua dan usianya sudah 58 dan beliau ada penyakit, ngaten nggih? Ada sakit. Nanti sakitnya akan kita sembuhkan terlebih dahulu. Dan insya Allah setelah acara ini nanti Bapak dan Ibu juga akan ada sosialisasi, yaitu kalau yang punya ada keluhan penyakit degeneratif maka disembuhkan dulu penyakitnya, dan insya Allah setelah sembuh Bapak dan Ibu bisa berangkat haji maupun umrohnya. Bagaimana dengan vaksin yang tadi sudah diwajibkan oleh aturan dari Kemenak seperti itu nggih, dari aturan Arab Saudi. Jadi vaksin COVID itu hukumnya wajib. Bagaimana solusinya? Kita sembuhkan dulu baru kita vaksinkan seperti ya Bun ya. Karena di sini ada dokter vaksinnya ya, Bu Nuri ya, Bunda Nuri kita yang sakti insya Allah akan mengantarkan Bapak dan Ibu vaksin dimanapun panjenengan berada. Mungkin itu dari Bapaknya, jawaban dari saya seperti itu. Iya. Ada yang dipertanyakan lagi? Sudah nggih? Jadi sekedar informasi bahwa vaksin di Indonesia itu sesuai dengan arahan WHO bahwa yang memiliki penyakit yang tidak wajib vaksin, maka nanti sesuai dengan aturan WHO dan di Indonesia juga diberlakukan, akan diberikan surat keterangan untuk tidak vaksin, dan surat keterangan itu dari dokter. Ya, surat keterangan itu dari dokter apabila memang benar-benar tidak diizinkan untuk vaksin, seperti itu. Dan itu berlaku bukan hanya di Indonesia, tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Begitu, monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Cukup Bapak Ibu? Mungkin yang dari Gresik, jauh-jauh dari Gresik. Oh, ada yang dari Gresik. pertanyaan yang dari Gresik juga datang loh tim kita. Alhamdulillah sudah 10 jamaah Pak Ustadz dari Gresik. Ada pertanyaan dari Gresik? Sudah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ayo. Oke. Dari Gresik, ada lagi yang jauh, yang luar Malang, Gresik. Ini ada tamu saya yang luar biasa ini, Bapak Arif, ini dari Blitar beliaunya. Ini memiliki PO bus ya, PO Firdaus namanya. Jadi nanti akan kita lanjutkan kerjasama apabila memang dana kita mencukupi untuk beliau, kita berangkatkan dengan PO-nya beliau. Oke, monggo ada pertanyaan dari yang lain. Oke, satu lagi guys, setelah ini kita lanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi Bapak Muhammad wabarakatuh. Arifin, Kendarbaya. Seandainya kita ikut 2 orang melalui kredit, jangka waktunya berapa? Terima kasih. Saya akan jawab pertanyaannya. Kalau kita mau berangkat 2 orang, terus berangkatnya kapan itu dah? Oh gitu, yang ditanyakan dana talangan umroh jika kita mau berangkat berumroh bersama istri tercinta, ngaten nggih? Jangkanya berapa lama untuk dana talangan? Maksimal 36 bulan alias 3 tahun nyicilnya. Nominalnya berapa? Kurang lebih 1 jutaan. Banyak yang tertarik dengan dana talangan? Banyak, alhamdulillah. Semoga semua bisa berangkat menjalankan ibadah umroh maupun haji. Ngaten nggih Pak, sampun jelas? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah Di cukup. belakang Ustadz Oh, ada masih satu ada. mic-nya di belakang sana. Bu Halidah, itu tuh Bu Halidah. Ayo buruan. Terima kasih. Saya Siti Ruqayyah dari Gondang Legi. Alhamdulillah. Saya mau tanya tentang Inggih. apa dana talangan masalah haji dan umroh. Mengenai masalah haji dan umroh tadi kan ada dana talangan ya. Saya berpikir bagaimana kalau misalnya kita sudah umroh pakai dana talangan, terus
pas setelah umroh namanya orang ya ada naik turunnya dalam perekonomian terus gak bisa bayar, apakah ada dendanya? Gitu. Terima Insya kasih. Allah kalau denda tidak ada. Jadi panjenengan gini Bu, kalau pakai dana talangan baik umroh maupun haji konfirmasi nggih. Kalau misalnya mau telat keten nggih konfirmasi. Jadi kalau panjenengan konfirmasi kita akan ngurusi ke banknya. Dana syariahnya tadi yang memberikan talangan seperti itu. Nanti kebijakannya seperti apa? Kalau denda dan bunga tidak ada, ngaten nggih? Ada lagi pertanyaannya? Sudah nggih? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siang hari ini mau mendaftarkan umroh dengan DP 2.500.000 langsung pulang membawa perlengkapan umrohnya, akan pulang membawa kopernya. Siapa yang hari ini mau mendaftarkan 2.500.000? Silakan. Monggo, siapa yang mau mendaftarkan diri? Panitia. Maka jenengan akan mendapatkan beberapa kemudahan, yaitu yang pertama, Bunda ya. Pertama akan langsung mendapatkan kelengkapan haji umroh ya. Kemudian yang kedua akan mendapatkan bingkisan, dan yang ketiga tidak lupa Ibu, jenengan akan mendapatkan diskon. Akan mendapatkan potongan Harga sebesar 500.000 rupiah. Monggo yang mau daftar khusus silakan di sekarang. hari ini, Khusus hari ini sebagai pendaftar hari ini. Panitia, monggo dibantu Monggo, panitia. silakan angkat tangan dan maju. Silakan maju ke depan yang mau daftar DP 2.500.000 siang hari ini. Ini dari Gondang Legi, Ya Bunda. Allah, luar biasa dari Gondang Legi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang Formulir lain, pendaftaran, monggo, formular pendaftaran yang disiapkan lain oleh menyusul. panitia. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jemput Ibu ya. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Dari mana Ibu? Ada lagi? Dari Bapak dan sono Ibu, tengah. silakan Bapak dan Ibu. Iya, alhamdulillah. DP 2.500.000 saja siang hari ini langsung pulang membawa kelengkapan untuk perjalanan umroh panjenengan. Cuma dengan 2,5 juta panjenengan semua akan mendapatkan semuanya. Oh boleh, ada yang tanya kalau lebih dari 2,5 juta bagaimana Bunda? Sangat boleh sekali, Alhamdulillah. sangat boleh sekali. Alhamdulillah. Yang lain, Silakan monggo, maju Bapak, ke depan. Ibu. Bapak dan Ibu monggo silakan. Oh enggak apa-apa. Hari ini uangnya langsung kita jemput ke rumahnya katen nggih. Soalnya dia ketinggalan duitnya. Jadi intinya dompetnya Bunda kali. siap menjemput. Bunda dan timnya Insya siap Allah, menjemput. insya Allah. Ada lagi yang hari ini siap mendaftarkan diri untuk hadir ke rumah singgahnya Allah. Kayaknya ada sahabat saya di sini namanya Mas Agus, mana ya? Saya hampiri beliau. Saya jemput beliau. Ini adalah tetangga saya dan beliau adalah teman main kecil sejak dulu. Monggo Mas Agus silakan maju. Mas Agus wajib kayaknya berangkat, ngaten nggih. Ayo monggo Mas Agus. Monggo Mas Agus berangkat. Ini adalah bentuk takdirnya Allah Mas Agus. Ngaten nggih. Adalah teman main saya sejak kecil. Bunda, Monggo Bapak dan Ibu. mungkin tidak hanya di umrohnya saja kita ini, di hajinya juga. Oh iya, yang mau daftar haji. Bu Wiwi mau daftar haji. Monggo yang mau daftar haji, Mau daftar umroh. Enggak berlaku. Pendaftaran yang seminar tanggal waktu itu 3 April itu sudah enggak berlaku, nggih. Ini adalah yang saat ini yang baru. Kak Popo wes gak usah izin. Kok izinnya nanti ya? Ada yang mau? Kayaknya di sini ada yang gini-gini tadi. Ada yang gini-gini, ada yang mau? apa malu? Di belakang? Apa perlu Di dijemput? belakang sudah nggak ada? Monggo yang mau mendaftarkan untuk hari ini, karena hari ini banyak sekali kemudahan, akan mendapatkan potongan 500.000, juga akan mendapatkan perlengkapan langsung, akan dibawa pulang sekarang juga. Monggo yang berminat. Monggo Bapak dan Ibu yang mau daftar haji dan umrah, ayo Bu Wiwi jangan takut, nggih, enggak apa-apa. Nanti telepon sama suami karena belinya ada di luar Jawa. Suaminya di Tambang, nggih, beliau ini. Ada lagi yang mau daftar? Yang mau bawa perlengkapan, ada yang mau maju lagi?
Panitia silakan untuk data jamaah yang ada ini. Bila yang sudah bawa KTP dan KK, panjenengan langsung minta nggih. Selanjutnya, siapa yang mau mendaftarkan haji reguler talangan? Haji reguler talangan. Saat ini panjenengan yang membawa uang 100.000, 200.000, monggo jihadkan rezeki titipan Allah ini untuk jihad ke rumah singgahnya Allah. Panitia silakan dibagikan formulir pendaftaran bagi bapak dan ibu yang ada di tempat duduk. Bapak dan ibu yang siap untuk menjihadkan dananya, yaitu panjenengan ikhlaskan sedikit uang titipan Allah ini untuk daftar haji regulernya. Kayaknya bisik-bisik ada yang mau ditanyakan. Ini sudah ada formulir, barangkali seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, uang berapapun di saku Anda, 100, 200, monggo dijihadkan uangnya untuk mendaftarkan diri. Mau umroh? Oh inggih, tim kita inggih. Monggo, siapa yang mau? Yang Karangkates. Siap mau mendaftarkan, mau DP? Ini untuk talangan haji. Oh, ini yang 100.000 tadi untuk menjihadkan. Ya, jenengan daftar dengan 100.000. Ini diisi formulirnya. Oh iya, yang dari Kota Blitar. Yang dari Kota Blitar mau mendaftarkan, koper kita tinggal 3 saja. Siapa yang mau ambil? Silakan maju ke depan, nggih. Eman Bapak dan Ibu, eman. Yuk, silakan. Iya. Ini untuk mendaftar saja. Ya Allah, luar biasa. Setelah itu, setelah jenengan menulis data yang jenengan di sini, jenengan bisa langsung minta kepada Allah. Alhamdulillah koper hari ini saya hanya siapkan 8 nggih. Kemarin mobilnya tidak cukup, mantan nggih. Dan alhamdulillah ke-8 koper ini hari ini panjenengan semua sudah ditakdirkan sama Allah, dimampukan insya Allah. Dan insya Allah panjenengan semua diberikan sehat dan bisa segera menuju ke Baitullah menjalankan ibadah umroh bersama tim Bunda Mami. Bapak dan Ibu yang pingin haji reguler, saya kembali lagi haji reguler, monggo. Yang mau daftar haji reguler dana talangan maupun cash, monggo silakan isi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia. Foto baru. Untuk yang pertanyaan disampaikan ke Bu Mari, bagaimana kalau kita sudah DP 2.500.000 dan kita pingin pakai dana talangan, berapa per bulan yang harus kita siapkan? Kurang lebih 1 juta rupiah saja. Kalau yang hari ini belum kebagian koper, besok saya antar kopernya ke rumah panjenengan. Monggo, kalau masih ada yang ingin mendapatkan perlengkapan dengan mendaftar pada hari ini juga, saya persilakan, saya hitung 10 mundur mulai dari sekarang. 10 kesempatan untuk semua yang berada di sini mendapatkan koper perlengkapan lengkap dengan DP 2.500.000. Jika kopernya saat ini habis, akan kita antar segera ke rumah panjenengan. Yang penting jenengan maju terlebih dahulu. 9, waktunya semakin mundur. 8, alhamdulillah ada satu luar lagi. Biasa. 7, ke depan. saya berikan kesempatan untuk yang terakhir kepada panjenengan mendapatkan perlengkapan sekaligus diskon 500.000, dan setelah ini jenengan akan didata untuk selanjutnya diproses untuk keberangkatan yang akan kita rencanakan ketika umroh telah dibuka. Itu keberangkatan awal setelah pasca pandemi. 8, 7, silakan, masih ada, segera ke depan. 6, silakan, jangan berpikir panjang untuk ke Baitullah. 5, masih ada. 4,
3, 2, 1. Kita tutup untuk dalam maju. Monggo Bu. Nggih, ini untuk di angka 1 beliaunya langsung mengacungkan tangan, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahwa rezekinya pasti sudah disiapkan. Bapak Ibu, berarti ada 9 jamaah yang hari ini secara langsung di acara mendaftar dengan DP 2.500.000 untuk keberangkatan umroh kita. Ada 10 jamaah Pak Oh, Ustaz. 10. Nggih. Oh, nggih. Kan jumlah kopernya 8. Ah, betul, tambah 2. Nggih, 10. Agak mepet, kita ambil foto dulu Kita ambil nggih. foto dulu. Monggo. Agak mepet sedikit. Pak Ustaz, Nanti bisa yang HP-nya koneksi dengan saya kita kirimkan fotonya. Pak Bu, Ustaz bisa ikut sebelah, Pak Bu Nuri, Ustaz? Bu Nuri. Monggo Pak Ustadz ikut di sebelah, Pak Ustadz. Agak dimepetkan, monggo. Monggo Bu. Oke. Siapa yang bagian foto ini? Itu sudah ada. Kameranya yang bagus. Pak Ari. Cukup? Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di depan. Kami persilakan kembali untuk menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya panitia kami mohon untuk memberikan formulir kepada calon jamaah yang mendaftar pada hari ini. Yang 10 jamaah tadi 10 jamaah. panitia nggih disiapkan dulu. Monggo panitianya minta tolong untuk didata 10 jamaah yang mendaftar pada hari ini. Iya, langsung aja sama kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum acara kita tutup, saya berikan kesempatan kepada panjenengan semua bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Dan kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Alhamdulillah di luar sana sudah hujannya cukup deras. Semoga menjadi pertanda bahwa barang siapa yang meniatkan hatinya pada hari ini untuk mendaftar umroh dan haji, maka rizkinya dilancarkan seperti hujan yang turun pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin memberitahu kepada panjenengan semua, pengen berangkat umroh semua? Yang keras suaranya, pengen berangkat umroh semua? Pengen berangkat haji semua? Panjenengan harus memiliki niat mulai dari sekarang. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya pengen umroh. Seketika pelaksanaan umroh telah dibuka, saya ingin menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Baitullah pasca pandemi. Niatkan dalam hati panjenengan semua Bapak Ibu. Dan setelah niat, langkah kedua Bapak Ibu, jenengan niatkan, realisasikan niat panjenengan dengan mengeluarkan berapapun uang yang ada di kantong panjenengan, berapapun uang yang ada di dompet panjenengan, jenengan ikhlaskan Bapak Ibu. Berapapun, 20.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, jenengan keluarkan sekarang, lalu jenengan tempel dengan formulir yang akan dibagikan oleh panitia. Jenengan niatkan, jenengan tempel, nanti di rumah di staples, lalu jenengan ketika berada di dalam sholat, ketika di sholat malam, jenengan doakan itu semua untuk segera diijabah oleh Allah. Monggo Bapak dan Ibu, DP akhirat panjenengan. Kita DP akhirat tidak kita bawa dari panitia. DP akhirat jenengan bawa pulang kembali. Panitia kami mohon untuk menyerahkan semua formulir kepada calon jamaah. Silakan panitia. Sudah pada pegang formulir? Yang belum mendapatkan adalah, formulir, silakan minta ke panitia. Jenengan tulis nama panjenengan, jenengan belikan
berikan beberapa uang untuk ikrar kepada Allah. Ya Allah, dengan uang ini ya Allah saya ingin berangkat umroh, dengan uang ini ya Allah saya ingin berangkat haji, kabulkan segera ya Allah. Dengan formulir ini ya Allah saya ingin berangkat haji dan umroh. Dengan uang 50.000 ini ya Allah, dengan uang 100.000 ya Allah yang saya ikrarkan pada hari ini, semoga Engkau segera melunaskan itu semua ya Allah. Dengan mengisi formulir itu Bapak Ibu, jenengan secara tidak langsung sudah dilihat oleh Allah bahwa niat panjenengan telah direalisasikan. Isilah formulir yang telah dibagikan oleh panitia, lalu dikumpulkan kembali kepada panitia, nama-namanya dikumpulkan lagi kepada panitia. Monggo Bapak Ibu yang ingin formulirnya segera diberikan, langsung angkat tangan saja. Nggih. Jenengan ikrarkan, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengira bahwa 1 November saya diutus untuk berangkat umroh mewakili kaum muslimin muslimat saat pandemi. Dan itu semua berawal dari ikrar ingin berangkat umroh. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu saya hanya membayar 14 juta rupiah. Umroh pandemi saya hanya membayar 14 juta rupiah, dan itu hanya untuk penerbangannya saja. Makan ditanggung, tidur ditanggung, ibadah semua dibayarkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya pasti akan terjadi. Bapak Ibu, silakan panjenengan mengikrarkan berapapun uang yang jenengan miliki, yang jenengan ikhlaskan untuk ditempel bersama dengan formulir, lalu jenengan doakan setiap malam, ya Allah saya ingin berangkat umroh, uang saya masih 50.000, saya minta tolong ya Allah jenengan segera lunaskan ini semua. Bapak Ibu, kami persilakan yang belum mendapatkan formulir untuk mengangkat tangan supaya diberikan oleh panitia. Bagi yang sudah mengisi, panitia boleh mengambilnya dari sisi belakang. Kami persilakan. Bapak dan Ibu, ini adalah kesempatan emas panjenengan. Jadi intinya begini, kenapa sih kok panjenengan harus mengisi formulir? Ibaratnya panjenengan menulis surat cinta panjenengan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini ya Allah saya mendaftarkan diri ya Allah. Saya hari ini baru punya uang 50.000 rupiah ya Allah. Cukupkanlah ya Allah uang ini ya Allah, agar kita bisa berangkat untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Jadi intinya panjenengan menulis surat cinta kepada Allah agar panjenengan segera dimampukan, dicukupkan uang panjenengan yang panjenengan sedekahkan hari ini. Ngaten nggih? Santunannya. Santunan hari ini ya. Siap sudah ya, cek Kak beranjak ya. Cek Kak beranjak ngono ya. Wis. Bapak dan Ibu, tadi saya belum tutup nggih. Sudah sampaikan ilmunya hari ini, tinggal panjenengan. Tinggal Bapak dan Ibu siapkan dan panjenengan menghubungi yang mengundang hari ini. Siapa hari ini yang mengundang panjenengan? Setelah panjenengan menginginkan segera mendaftar, hubungi yang mengundang. Ngaten nggih? Dan mungkin akan saya tutup dari saya. Bila ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bunda kita. Alhamdulillah, ternyata semuanya antusias dan tidak disangka-sangka ya Bunda. Ustadz, ternyata kopernya melebihi dari habis pada hari ini. Habis bahkan kurang. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain segera menyusul mendaftarkan diri baik haji maupun umrohnya. Ya. Selanjutnya acaranya
santunan ya Ustaz. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberikan keberkahan pada acara kita siang hari ini, sebelum acara ini ditutup dengan doa, kita akan melaksanakan santunan yatim piatu seperti yang telah kita lakukan setiap rutin kegiatan. Maka kami mohon persiapan kepada para yatim kita. Ya, alhamdulillah setiap kita ada pertemuan pasti kita akan menyelipkan santunan ke anak-anak yatim kita, itu untuk memperlancar ya Ustadz ya. Oke. Kita berikan santunan kepada anak yatim. Kepada anak-anak kita yang sudah diundang diharap maju. Monggo. Ibu-ibu yang mengundang diharap membimbing putra-putrinya. Membawa ke depan. Saya ingat jumlah 10. anak yatimnya ada 10. Tapi yang dari Gondang Legi tidak hadir, alasan gitu. kurang enak badan itu. Oke. Ada 10 anak, ayo nak. Yang lain masih ada? Monggo, anak yatim kita. Iya, kayak biasa ya. Kotak emak. Bapak dan Ibu, siang hari ini di tengah-tengah kita hadir yaitu anak yatim dan piatu. Insya Allah sedikit dari apa yang kita punya kita sedekahkan kepada beliau, dan insya Allah akan membawakan keberkahan untuk kita semua. Monggo Bapak Ibu, kita berbagi seikhlasnya, kita semuanya berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi kita bersama anak-anak ini kita segera terpanggil, juga kita diberi kemudahan untuk pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kita menyantuni anak-anak yatim yang ada di depan kita, anak-anak yang oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW juga berstatus sebagai yatim seperti mereka, dan Allah memuliakan beliau. Semoga kita semua juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyantuni anak-anak yatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo bisa dimulai, ibu-ibu kita seikhlasnya nggih. Monggo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu, kami mohon kepada panjenengan semua untuk maju secara berurutan, mengusap kepalanya anak-anak yatim, dan kembali ke tempat masing-masing sebelum acara kita akhiri. Bapak Ibu kembali ke depan, setelah itu nanti baru kembali ke tempat masing-masing, karena kita masih ada acara doa. Setelah doa nanti baru disambung dengan penutup dan ramah tamah.
Para panitia kami mohon untuk mengawali terlebih dahulu, maju, dan nanti kita akan diikuti oleh para jamaah yang lain. Ya Nabi, kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri dari sebelah sana Ibu, dari sebelah selatan ya. Alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururul qad tajaddad ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, walana al-bushra bisa'adin mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, marhaban ya Rasulullah. Fadilah mengusap kepala anak yatim di setiap helai rambutnya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap helai rambutnya, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap rambutnya, di setiap helai rambutnya, Allah akan mengistimewakan kita. Bijahihi ya ilahi, marhaban jud wa balligh kull maqsad, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, wahdi lana nahja sabili, marhaban marhaban kay bihi nus'ad wa nurshad, marhaban 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 ya nur al-aili, marhaban 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 jadal Husaini, marhaban marhaban Rabbi ballighna bijahi, marhaban marhaban fi jiwari khayra mak'ad, marhaban marhaban marhaban. Di setiap helai rambut mereka Bapak Ibu, ada ampunan Allah yang turun kepada kita semua. Di setiap helai rambut mereka Bapak Ibu, ada
derajat yang dinaikkan bagi kita yang menghelai rambut anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan, sangat memuliakan anak yatim di sekitarnya. Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira maka. Bapak Ibu mohon menempati kembali tempat duduknya. Sebelum selanjutnya akan ditutup dengan doa, mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing. أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بغفر لي ذنوبي يا الله ببركة. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita dinaikkan oleh Allah. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, salli wa sallim. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fuad yang telah mengiringi santunan pada siang hari ini. Kami mohon kepada panitia untuk membagikan bingkisan kepada anak-anak yatim. Monggo kepada panitia untuk memberikan bingkisan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, travel kita, biro perjalanan kita selalu merutinkan santunan yatim piatu di setiap kegiatan, di setiap acaranya. Dan ini Bapak Ibu, yatim yang ada di depan ini adalah dari para jamaah yang menitipkan kepada kita untuk diikutkan santunan Bapak Ibu. Jadi apabila di sekitar Bapak Ibu ada anak yatim, ada keluarga